Salam, saya akan memperkenalkan nama saya Dominus Tanio. Saya dari kelas H semester 6. Di sini meminta maaf NIM 01 2018 0268. Di sini saya akan mereview kembali materi kita dari awal pertemuan pertama hingga pada akhir pertemuan terakhir. Dan dari materi yang saya mereview dari awal pertemuan hingga pada awal pertemuan terakhir ini akan menjadi tugas UTS dalam satu semester ini. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian masyarakat majemuk. Masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai kelompok sosial yang hidup dan tinggal bersama dalam suatu tempat atau wilayah, atau biasa dalam satu negara, namun terpisah secara garis budaya masing-masing, yaitu pulau. Nah, datang lagi di pengertian masyarakat majemuk, merupakan masyarakat yang barangkai campuran atau gabungan dari berbagai ragam yang merupakan membentuk. Nah, satu kesatuan masyarakat majemuk ialah suatu keadaan masyarakat yang terdiri dari beragam elemen perbedaan yang meliputi berbagai macam ras, suku, ekonomi, agama, arti dari budaya dan bangsa yang berjalan begitu saja. Nah, masyarakat semacam ini biasanya masih terdapat berbagai ragam konflik, pertentangan dan keadaan realitas sosial yang ada. Masyarakat majemuk terbentuk dari pengelompokan masyarakat dari berbagai suku bangsa oleh sistem nilai yang disepakati yang ada pada umumnya. Nah, itu biasa dilakukan secara paksa untuk menjadi satu panutan atau tatanan sebuah bangsa dan bingkai pulau atau negara. Dan sebelum terjadinya Perang Dunia Kedua, masyarakat di negara asing merupakan contoh dari masyarakat majemuk. Sedangkan pasca terjadinya Perang Dunia Kedua itu bertepatan atau berada di negara Indonesia, Malaysia, dan Afrika Selatan. Dari ketiga negara tersebut, ini menjadi satu contoh dari masyarakat majemuk. Nah, mengemukan bahwa masyarakat majemuk adalah masyarakat yang berinteraksi ke dalam bagian sendiri dan terikat ke dalam ikatan-ikatan primordial. Dan yang kedua, ciri masyarakat majemuk. Dalam mengenal ciri masyarakat majemuk, membagi menjadi dua ciri atau umumnya dan khusus pada masyarakat yang berbeda suku, ras, dan lain sebagainya. Nah, karakteristik umum
masyarakat majemuk di situ dibagi menjadi menjadi 6 bagian atau dibagi menjadi 6 dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, memiliki struktur kebudayaan yang beragam, dan yang kedua, nilai ataupun norma yang menjadi kesepakatan bersama untuk tumbuh dan berkembang. Dan yang ketiga, intensitas konflik sosial sering muncul yang berbau sara. Dan yang keempat, tatanan struktur sosial bersifat non-komplementer. Itu yang keempat. Dan yang kelima, sering konflik menghambat proses integrasi menjadi lambat. Dan yang keenam, banyak dominasi di berbagai struktur sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Dan nasikum dan para ahli nasikum menyatakan bahwa masyarakat majemuk merupakan satu persetujuan untuk menganut beragam sistem nilai sosial yang telah menjadi pedoman berbagai sistem kesatuan sosial untuk atau menjadi bagian dari anggotanya. Misalnya adalah beragam sistem sosial sehingga para anggota masyarakat memiliki solidaritas serta loyalitas, sehingga rendah kepada masyarakat sebagai bagian dari keseluruhan. Tingkat homogenitas kebudayaan lemah atau bahkan kemampuan dasar untuk masing-masing memahami satu sama yang lain itu sangat rendah. Dan pengertian masyarakat majemuk menurut para ahli, adapun masyarakat majemuk menurut para ahli Furnival itu menyatakan bahwa masyarakat majemuk ialah suatu masyarakat yang berada dalam sistem nilai yang dijadikan pedoman oleh beberapa integrasi sosial yang di dalamnya terdapat para anggota. Nah, itu sekurang-kurangnya memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagian keseluruhan. Nah, menurut para ahli Furnival mengatakan bahwa majemuk adalah masyarakat yang terdiri atas dua atau banyak, tapi suatu aturan tertib yaitu sosial, komunitas atau kelompok yang secara kultural, ekonomi, dan politik jalannya merata atau setara, serta memiliki struktur dan kelembagaan yang berbeda-beda. Nah, dasar dalam mengetahui banyak hal untuk memberi, yaitu penghargaan terhadap saudara muslim.
dalam kehidupan bersosial. Nah, sehingga Muslim mengetahui hidangan yang mana saja yang harus perlu dilakukan atau halal dalam rangka mereka kemana saja diberikan makanan yang tidak halal pun bagi saudaranya yang beragama Muslim juga. Nah, dari budaya, contoh lain diantara ialah bisa kita lihat dalam negara Indonesia yang banyak corak dan ragam kebudayaan semisal dalam budaya etnis, yaitu yang tidak terlalu menjadi bagian kelompok mayoritas. Nah, di Indonesia banyak sekali pertikaian antara Muslim dengan Kristen. Namun mereka mempunyai peran yang besar dalam bidang politik, baik ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Nah, adanya peringatan hari-hari besar dalam etnis menjadikan kita mengetahui bahwa menghargai cara beragamaan antara Muslim dengan Kristen itu adanya secara budaya, dalam cara-cara kebudayaan pada etnis tersebut menjadikan kita tahu bahwa budaya dari etnis tersebut bisa mendekatkan kita dengan mereka dan bisa menjauhkan kita juga dari mereka. Itulah penjelasan dan alasan lengkap atau mengenai pengertian masyarakat majemuk menurut para ahli atau faktor penyebab dari semua dampak yang saya sampaikan. Sekurang-kurangnya saya minta maaf. Terima kasih.